Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 2 Januari 2025. Gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan ia seorang yang jujur dan rendah hati. Dikatakan saat orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau Elia?" Yohanes juga mengatakan, "Bukan. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Yohanes jujur mengatakan dia bukan Mesias, bukan Elia, tapi Nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Menariknya, sebenarnya Yohanes punya kesempatan untuk tidak jujur, untuk mengakui dirinya Mesias, untuk bisa mengaku dirinya Elia. Tapi itu bukan pilihan dan tujuan pelayanan Yohanes. Yohanes tahu diri sebab bukan dia yang dituju. Dia hanya pembuka jalan bagi Kristus. Yang dituju, diarahkan semuanya adalah Kristus. Dia jujur mengatakan yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, inilah keistimewaan Yohanes. Dia jujur, dia rendah hati. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya seorang utusan, hanya membuka jalan bagi Tuhan. Dari Yohanes kita belajar untuk bersikap jujur dan rendah hati dalam hidup. Menjadi orang jujur dan rendah hati ini tidak mudah. Orang jujur sering dianggap orang aneh. Sebagai seorang murid Yesus, seharusnya apa yang dilakukan Yohanes, itulah yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga maupun dalam karya-karya kita. Memang tidak mudah, kita akan mendapatkan banyak tantangan, tapi jangan takut. Karena orang jujur rendah hati dicintai oleh Tuhan. Untuk itulah sejak awal tahun kita diingatkan lewat cara hidup Yohanes ini, agar kita menjadi orang yang jujur dalam perkataan dan tindakan. Sehingga hidup kita sungguh menjadi berarti bagi sesama kita.
Maka bersikap jujur dan rendah hati hendaknya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Sesuatu yang kita perjuangkan. Kita harus sadar betul bahwa semua pelayanan kita, semua karya kita untuk demi kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, itu supaya orang semakin mengenal Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Maka prioritaskan Tuhan pada pelayanan kita. Seperti yang Yohanes lakukan. Walaupun dia punya kesempatan, tapi dia tetap sadar bahwa bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya orang mengenal Yesus, supaya orang tahu tentang Yesus, supaya orang mengimani Yesus. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam setiap pelayanan kita. Bukan diri kita, tapi demi kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.